Selamat ulang tahun Mbak Ringga yang ke-34. Ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezeki. Jadi kalau rezekinya banyak, nggak nagih lagi uang 1 miliar ke saya ya. Hai Mbak Ringga, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah rezekinya, dilancarkan semua urusannya ya Mas ya. Kecil sekali. Semoga dengan kehadiran JCC ini Anda tidak menagih-nagih lagi ke saya. Semoga bahagia selalu. Ibu selamat ulang tahun, sehat selalu di rumah dan kantor. Panjang umur ya Ibu. Capan dari Ibu Meta juga. Dadah. Mbak Ringga, selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki. Selamat panjang umur, Mbak Ringga. Hai semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bikin Japanese cheesecake. Nah kebetulan Japanese cheesecake ini sangat diidam-idamkan oleh tetangga saya, yaitu Mbak Ringga. Dan kebetulan juga hari itu adalah hari ulang tahunnya. So saya akan bikin JCC ini bersama teman-teman dengan menggunakan 6 butir telur. Oke, buat yang udah penasaran nih, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama kita siapin dulu saucepannya. Ini untuk memanaskan 70 ml susu UHT. Kemudian kita masukin juga 50 gram margarin. Untuk margarinnya ini boleh diganti dengan butter. Mau butter unsalted maupun salted juga boleh. Selanjutnya kita masukkan 150 hingga 170 gram cream cheese. Di sini saya menggunakan 170 gram cream cheese. Selanjutnya ini akan saya hancurkan dulu seperti ini supaya nanti ketika dihangatkan dia udah bisa atau lebih mudah untuk mencair dan menyatunya. Nah di sini sebenarnya yang kita gunakan adalah uapnya aja atau air hangatnya aja. Maka dari itu bagian bawahnya kita isi dengan air. Untuk air di bawah ini atau di fry pan-nya ini nggak perlu sampai mendidih. Biarin aja dia hangat terus. Kemudian ini kita aduk-aduk aja untuk susu, margarin, dan cream cheese-nya. Karena di sini saya menggunakan whisker yang plastik, agak susah untuk mencampur dan lembut. Kemudian di sini akan saya pindahkan ke mangkok tahan panas. Kemudian saya akan aduk menggunakan whisker yang besi seperti ini. Saya aduk terus sampai kuat, nanti dia hasilnya akan halus lembut seperti ini nih. Jangan lupa untuk metode double boiler ini nggak perlu sampai panas. Nggak perlu airnya sampai mendidih ya teman-teman. Airnya hangat aja udah cukup untuk bikin leleh, margarin, cream cheese, serta susunya itu menyatu. Oke, kalau udah lembut seperti ini, langsung aja kita masukkan tepung maizena sebanyak 20 gram. Kemudian di sini saya masukkan juga 60 gram tepung terigu protein rendah. Untuk memasukkannya ini langsung aja ya, karena memang nggak terlalu panas. Ini cuman sampai leleh aja. Langsung aja masukin bahan keringnya, yaitu tepung maizena serta tepung terigu. Kita aduk rata seperti ini. Ini kelihatan masih agak lengket ya. Tapi jangan khawatir, kalau udah kita masukin 6 butir kuning telur seperti ini, nanti dia udah mulai mencair. Nah, untuk memasukkannya saran saya sedikit demi sedikit aja dulu. Di sini saya masukin sekitar 3 ya, karena satu memang ada yang pecah. Kemudian di sini kita aduk terus aja sampai dia tercampur rata. Jadi teman-teman gak usah bingung nih, ini dimasukin ketika panas atau hangat. Karena ketika kita melelehkan dengan metode double boiler, untuk adonan di dalamnya ini tidak panas tapi dia hangat. Gak apa-apa, langsung dimasukin aja untuk bahan keringnya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita sisihin dulu aja untuk bahan kuning telurnya ini. Lanjut kita akan bikin bahan putih telurnya. Di sini udah saya siapin hand mixer MX200 dari Mito. Langsung aja kita pasang untuk
untuk pengaduknya pakai whisker seperti ini. Lalu saya siapin wadah ini untuk mencampurkan 6 butir putih telur terlebih dulu. Saya tuang aja putih telurnya ke dalam sini. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan setengah sendok teh cream of tartar. Nah, kalau cream of tartarnya mau dicampur dulu di sini seperti ini juga boleh di awal. Atau misalkan teman-teman mixer dulu putih telurnya hingga berbusa. Jangan lupa kita hanya menggunakan kecepatan sedang saja, tidak perlu menggunakan kecepatan tinggi. Kita pakai kecepatan sedang sampai dia berbusa. Ini bisa kita matiin dulu sebentar. Kemudian bisa kita kasih cream of tartar. Jadi bisa pilih nih sebelum di mixer atau di mixer dulu sampai berbusa, terus dimasukin cream of tartarnya. Oke, kalau udah berbusa seperti ini, kemudian kita masukkan nih untuk gula pasirnya. Saya menggunakan 120 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya ini jangan langsung dituang semuanya supaya adonannya ini nggak berat. Di sini kita tuang 3 tahap ya. Tahap yang pertama kita masukin sepertiganya, kemudian kita mixer. Kalau udah cukup rata kita masukin yang kedua, kita mixer lagi sampai rata, kemudian kita mixer yang ketiga semuanya. Kita mixer dia sampai putih mengkilat dan nanti berjambul terbalik. Oke, seperti ini. Nah, dia terus aja kita mixer ya. Jangan lupa untuk nge-mixernya menggunakan kecepatan sedang saja supaya nanti nggak banyak gelembung di bagian dalam sini. Sekalian juga kalau misalkan nih kita menggunakan kecepatan sedang, bisa cek dulu supaya kita tahu nih kalau misalkan putih telurnya itu nggak kebablas sampai hard peak. Kita akan mixer putih telurnya ini sampai soft peak aja. Jadi kalau ini masih kelembekan banget ya, kalau seperti ini kita mixer lagi sampai dia soft peak ya. Untuk teman-teman yang belum paham mengaduk putih telurnya, bisa klik di pojok kanan atas ini tips and trick untuk mengaduk putih telur. Nah, ini dia udah seperti ini, berjambul terbalik ya. Kalau udah seperti ini udah bisa kita gunakan. Selain berjambul terbalik seperti ini, bisa juga teman-teman tuang nih seperti ini. Kalau dibalik dia juga nggak akan tumpah. Jadi tetap set gitu kayak gini. Nah, nggak akan tumpah kan? Pasti ngeri-ngeri sedap ya yang ngelihat dibalik ini. Takut tumpah. Oke, ternyata nggak tumpah. Berarti ini udah siap untuk kita gunakan. Kemudian kita ambil aja adonan kuning telurnya. Jangan lupa untuk kita aduk dulu ya. Biasanya bagian atasnya sedikit berkulit kalau belum kita aduk. Kalau udah kita aduk, kita ambil bagian putih telurnya ini, adonan putih telurnya sebanyak sepertiganya terlebih dulu. Jadi untuk mengaduk putih telurnya ini juga sama seperti ketika kita mau memasukkan gula pasir. Kita bagi secara bertahap, kita bagi sampai 3 kali ya. Sepertiga kita masukin dulu. Kita aduk aja secara perlahan dari atas hingga ke bawah, dari tengah hingga ke samping sambil diaduk terus seperti ini. Nah, kalau udah mulai tercampur rata, kita masukin nih sepertiga yang kedua. Untuk mengaduknya jangan lupa jangan terlalu kencang supaya nanti dia nggak banyak gelembung di bagian dalamnya, dan kalau sering diaduk dia bakalan lebih mencair. Jadi pas aja, jadi sabar-sabarnya kita bikin aja. Karena memang wadahnya ini kecil dan sepertiga terakhirnya ini masih belum masuk, saya langsung aja masukin ke wadah putih telurnya, tapi jangan langsung ditimpa ke bagian putih telurnya ya. Disisihin dulu untuk adonan putih telurnya, kemudian kita masukin nih adonan yang udah dicampur tadi di bagian sebelahnya. Kalau udah dicampur, kemudian di sini kita aduk rata lagi seperti yang tadi, sama kita putar-putar seperti ini sampai dia merata. Kalau udah merata seperti ini, biasanya saya akan pastikan dia benar-benar rata menggunakan spatula. Tuh, bagian bawahnya biasanya ada yang belum tercampur, jadi saya akan aduk balik menggunakan spatula seperti ini. Nah,
Nih udah tercampur rata semuanya, ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang bulat tanpa sambungan dengan diameter 20 cm. Bagian bawahnya saya alasin dengan baking paper. Kemudian bagian samping-sampingnya juga saya alasin dengan baking paper. Jadinya nanti seperti ini. Baking paper udah kepasang, kemudian ini akan kita masukin nih untuk adonannya. Untuk memasukkan adonannya ke dalam loyang, ini agak lebih tinggi dikit supaya gelembung-gelembung yang ada di adonannya ini bisa pecah. Jadi kemudian di sini kita hentak-hentakan sebentar. Lalu di sini akan saya ratakan menggunakan tusuk sate seperti ini. Dari tengah saya putar-putar sampai ke bagian samping. Dari samping saya putar-putar lagi sampai ke bagian tengah. Supaya ada bagian-bagian yang belum terisi bisa terisi nih dengan cara seperti ini. Untuk memanggangnya, saya akan menggunakan metode au bain marie namanya. Au bain marie itu seperti ini nih. Jadi ada loyang kedua yang bisa diisi dengan air. Ini airnya air panas, kita isi setinggi 1 cm. Kemudian loyang yang ada adonannya kita masukin aja ke dalam sini. Jangan lupa air yang kita gunakan adalah air panas. Setelah itu ini udah bisa kita oven. Pastinya ovennya udah saya panasin tadi di awal di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai suhu di dalam oven ini udah stabil. Nah, kalau udah stabil, kita akan masukkan adonannya, kemudian kita panggang di suhu 120 derajat Celcius selama 25 menit menggunakan api atas dan bawah. Kalau udah 25 menit, kita naikin nih suhunya. Kalau tadi kan diturunin tuh dari memanaskan oven, kemudian kita turunin sampai 120 derajat. Kalau udah 20 menit, kita naikkan suhunya menjadi 150 derajat lagi. Kita panggang selama 20-25 menit menggunakan api atas dan bawah sampai dia bagian atasnya itu udah mulai kecoklatan. Nah, kalau udah mulai kecoklatan nih seperti ini, kita akan turunkan lagi di suhu 120 derajat Celcius. Panggang selama 60 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai matang, bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Kalau teman-teman bingung dan bertanya-tanya, berarti total waktunya berapa menit ya? Nah, jadi di 120 di sini saya menggunakan waktu sekitar 25 menit, kemudian 150 saya menggunakan waktu sekitar 20 menit dan 120 derajat Celcius saya menggunakan waktu sekitar 60 menit. Jadi totalnya adalah Oke teman-teman, ini udah jadi, udah keluar seperti ini. Ini rasanya benar-benar enak banget. Dengan kesabaran yang begitu lama kita bisa mendapatkan cake yang enak banget seperti ini. Itu benar-benar nikmat banget. Kalau udah selesai, kita angkat. Biasanya langsung aja saya keluarin, karena biasanya kalau saya diemin di dalam loyang kan dia berembun ya, beruap, jadi agak berair gitu. Langsung aja saya balik seperti ini biasanya, kemudian langsung saya lepas nih untuk baking papernya seperti ini. Untuk loyangnya nggak perlu diolesin dengan margarin atau apapun, tinggal dikasih baking paper aja seperti ini. Nah, kalau udah kita lepas baking papernya, ini bisa kita balik. Nah, di video ini nggak ada proses pencicipan ya. Dibalik aja udah menul banget, goyang kayak gini nih. Tuh, gimana nggak gemes coba mau makan. Rasanya itu, ini enak banget, cheese banget. Jadi buat teman-teman nih yang misalkan nggak bisa bikin ini karena ngerasa nggak ada cream cheese, jangan khawatir. Teman-teman tinggal klik aja di pojokan kanan atas. Di situ ada 2 resep cream cheese. Jadi bisa pilih cream cheese yang teman-teman bisa bikin di rumah aja. Nah, maaf banget ya teman-teman karena di sini tidak ada proses pencicipan. Ini benar-benar untuk teman saya yang lagi ulang tahun. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Langsung aja ya kita lihat surprise-nya kayak gimana. Sebenarnya nggak terlalu surprise banget sih. Kemarin waktu ulang tahun Mbak Ringa ini kasih surprise ke saya.
Sekarang giliran saya yang akan kasih surprise ke Mbak Ringga. Oke, yang mau lihat nih, penasaran kayak gimana surprise-nya, langsung aja yuk kita tonton. Selamat ulang tahun Nak Kia. Tambah tuwek laan. 17 tahun apa 71? Yo, selamat ulang tahun yo. Makasih. Kak iso rono aku. Kak iso apa? Kak iso rono aku. Kenapa? Kan tinggal nganggo otopet ini. Aduh. Krungu abane banyu aku. Ate Iya, apa? abane banyu. Ate sampean. Tak ada di Walah, iya wis. Iya wes. Ya, assalamualaikum. Dadah. Oh. Pirang menit? Maksudku pirang menit mana? Peteng deh ini. Hah? Peteng. Masa? Nggak ada kelihatan sama sekali. Mbak, aku lagi jalan ke rumahmu nih Mbak. Lagi jalan. So, buat teman-teman yang nonton ini, nih malam-malam nih aku ke rumah dia nih buat nganterin JCC doang. Tuh, coba lihat. Mari kita ke rumahnya. Dia nggak tahu kalau saya ke rumahnya. Iya, mau tamu, mau tahu? Siapa Bang? Bukan. Bukan, nggak tahu siapa. Kayaknya Bapak. Tamunya ke sini, tamunya ke sini. Itu seleb bukan sih? Itu JCC sukanya ibu sih. Bosan ya banget menerima bos. Lama anak, lama. Katanya bentar lagi. Nanti katanya, nggak tahu ya kalau tante ya yang datang. Iya. Bikin cuci dulu baru bikin sana. Kuenya di sini. Kuenya di situ. Ya kedengeran. Bukan Rapaya itu. Bukan Rapaya. Bukan. Happy birthday. Ibu juga ibu roti. Kenapa kerja juga penasaran? Masuk YouTube nggak? Yang ditungguin lo lama banget. Katanya bapak. Aku sedihin dulu baru dikasih senang. Oh, makasih ya. Jadi ini apa? Ini tuh ya Anda impikan biji. Pak Cumil. Nggak juga, masa coba? Murah. Enggak, oh. Nang dipotong. Coba coba. Oh ya Allah, fresh from the oven. Udah langsung teh Mbak. Bunyi dari mana? Harus langsung habis nih. Siap. Besok udah keluar. Jempolnya. Aku sampai Amerika. Mungkin ntar aku dihujat lagi. Nggak ini minggu lalu. Gitu dulu. Hai guys. Kamu Bersama
Iya sih. Assalamualaikum dijawab sendiri. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun. Halo Akbar. Sama siapa tuh? Tadi di motor putih. Bumil ya, jadi buat yang tahu ini bumil, jangan dibully endut ya, potong setengah. Kalau ini endut, ini ya, proses gak jajan sampai tukangnya ini kayak Ibu, tadi apa tadi? tadi bikin video tuh, ini Pak YouTube bersama Da Silva dan dia. Mari kita pulang. Ucapan selamat ulang tahun lagi. Oh iya. Masih kami Leo girl, jangan main-main. Like dan subscribe di bawah. Pak, Jangan lupa subscribe dan like di bawah. terima kasih. Soalnya motornya itu loh, depan rumah tuh sama. Peteng. Udah selesai ya? Sudah selesai. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin Japanese cheesecake dengan 6 telur di rumah, karena ini versi besar dan caranya juga sangat mudah. Share video ini ke sosial media teman-teman. Siapa tahu ada yang ulang tahun juga bisa bikin surprise menggunakan JCC seperti ini. Meskipun gak ulang tahun, teman-teman juga bisa bikin JCC ini di rumah dan dimakan sendiri, karena ini enak dan nikmat banget. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.